Al-Wali Nawawi, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Dudung Abdul Rahman, Kiai Haji Subhan Makmun, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sukarman, Kiai Haji Sekretaris Dwi Yasmanto. Kami persingkat untuk Bendahara Saudara Beni Setiawan. Bidang Media dan Komunikasi Insinyur Srianto Saputro. Bidang Lokal Saudara Don Muzakir. Untuk juru kampanye ada beberapa hal perwakilan dari partai pengusung. Demikian pembacaan susunan tim pemenangan Bapak Ahmad Lutfi Tas Yassin Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnawirawan Haji Bibit Waluyo kami persilakan. Dimohon kepada ketua-ketua partai tingkat provinsi untuk dapat mendampingi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya bacakan ikrar ini, saya hanya ingin menunggu jawaban sekali saja. Pertanyaan saya supaya dijawab dengan serta. Saudara-saudara semua yang hadir di sini, ikhlaskah saudara mendukung Pak Lutfi? Ya. Ikhlaskah saudara mendukung Pak Lutfi? Ya. Terima kasih. Karena ikhlas, maka keikhlasan itu saya wadai dalam ikrar ini. Jadi ikrar ini adalah wujud dari kecintaan kita untuk yang dalam mensukseskan Pak Lutfi dan Gus Yassin menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 yang akan datang ini pada saatnya nanti. Saya akan bacakan ikrar, ditirukan semua dan nyentel di hati sini. Kita koyok dengan 14 kekuatan terus kalah. Tapi harus diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami segenap tim pemenangan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin Provinsi Jawa Tengah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar. Satu, berkomitmen untuk memenangkan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin Maimun menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada pemilihan gubernur tahun 2024. Dua, Ahmad Lutfi dan Tas Yassin menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah
pemilihan gubernur 2024. Tiga, berkomitmen menciptakan pemilihan gubernur 2024 tertib, aman, damai, dan dalam suasana yang penuh riang gembira. Demikian ikrar ini kami, saudara-saudaraku, semoga Allah mendengar apa yang kita sampaikan dengan ikhlas tadi. Matur nuwun. Mohon izin Bapak Pak Bibit untuk memberikan sambutan daripada ketua-ketua partai. Dimohon bisa duduk kembali. Pak Bibit dimohon memberi sambutan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tangan terkepal. Memilih gubernur yang terbaik di antara yang baik ini. Terima kasih, mudah-mudahan konsisten. Jangan berubah kanan kiri. Ini yang saya harap-harap. Pimpin kita semua ke depan. Luar biasa. Tapi tugas beliau juga tidaklah ringan. Luar biasa beratnya. Maka salah satu tugas berat tadi bisa diurai dan dipikul oleh kawan-kawan semua, antara lain pelaksanaan pilkada ini harus berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Semua sempuyung kepada Pak Prabowo. Itu yang saya harap-harap. Dan utamanya Jawa Tengah ini. Ada provinsi 35 atau 38, tapi Jawa Tengah ini jangan salah memilih. Agus merasa jadi gubernur Jawa Tengah. Nek wong aneh-aneh ora iso. Aku 5 tahun tapi sudah pengalaman saya. Masyarakat kita Jawa Tengah ini banyak yang miskin, Pak. Pak Lutfi, Pak Yasin, kapan jangan kali itu kalau sudah ada. Harus kerja keras. Ini saat waktu betul seperti itu. Dan mengurai dari kebijakan Pak Prabowo yang 8 titik, di antara lain adalah makan gratis, mengentaskan kemiskinan, pendidikan, macam-macam, swasembada pangan. Tugasnya gubernur, itu tugasnya gubernur, itu tugasnya gubernur. Gubernur tidak boleh aneh-aneh kemana-mana kecuali mengurusi rakyat Jawa Tengah. Jawa Tengah ini sentral gravitinya Republik Indonesia. Kalau kita gampang begini, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak boleh begini. Jawa Tengah nggak boleh begini. Dalam bidang apa, Pak? Dalam bidang Pancagatra dan Trigatra. Ibu apa, Pak? Pancagatra, Trigatra itu. Mana itu? Lurah, Robogan, Rembang, Wonogiri, Banjarnegara. Loh, itu tak tenang kan, bantah aku. Setelah 1 tahun pertama semua menjadi hijau. Tahun kedua dan ketiga kita menuju swasembada pangan Jawa Tengah top markoto. Swasembada pangan 3,5 juta ton, 3,5 juta ton di gudangnya Jawa Tengah ini, menyangga ketahanan pangan nasional 17 hektare. Jalan tol Semarang Solo mulai sapa? Bibit Waluyo. Double track mulai sapa? Bibit Waluyo.
Kuncinya satu, Rosari itu harus bisa dibuka. Pak SBY, Mas, Abot. Nggak bisa Pak, saya nanti yang buka Rosari. Insya Allah terbuka. Sekarang dari Jakarta sampai Surabaya double track. Kalau tidak double track, ekonomi kita track. Sudah double track. Bandara Ahmad Yani, nih. Ini hanya untuk membuka semangat Pak kita. Jika ingat kita yang turunkan untuk mati, si Nurul Kartu, ya, jangan terlena beliau mati. Kamu kalau tak punya turun Pak. Bahyut. Jenderal zaman saya ini pribadi, Pak pribadi Menteri dan Pak pribadi Andika. Semuanya hebat-hebat, dua-duanya yang paling bisa juga menurut caranya betul Pak Hendy itu pengalamannya bagus, bingung Semarang. Ayo Pak gue mau apa? Berbesar. Segenap pimpinan dan terima kasih. Beberapa hari jalan-jalan sama saya ke Mentan. Patron yang dari Yusuf Budori dan jajaran. Jadi Ketua DPW Partai Demokrat Jawa Tengah Izul Rinto Suburti. Ketua DPW Asosiasi. Kami mau dari sini. Tanpa tim yang solid, tim yang kuat, maka akan sia-sia. Bisa dibayangkan, ada 15 partai yang hadir. Kemudian orang bilang perilaga Pak Bibit ya, termasuk simpul-simpul yang ada. Karena saya sudah 3 minggu di sini, saya melihat situasi sangat positif untuk pasangan beliau. Kalau kerja, gitu ya, bisa nggak? Ayo, satu, Ngomeni, Bang Akoni, bangga Jawa Tengah, kerja. Ini nggak ada suaranya nih, belum makan siang ya? Mulai, sekali lagi ya. Ngomeni, Lakoni, bangga Jawa Tengah, kerja. Semoga semangat itu menular. Jadi kalau kita sebagai pemimpin tidak menularkan semangat, jangan harap pasukan kita semua semangat. Semangat! Lebih keras lagi semangat! Terima kasih. Selamat pagi dan Gus Tatiasin salam diri. Tepuk tangannya di sana. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan, bisa menang dan harus menang dan bisa dan wajib menang. Cuman jangan sampai lengah, 14.300 itu adalah modal pertama kita dan harus kita jaga. Jumlah DPT 28 juta, jumlah TPS 56.800 lain. Dimulai dari Wonogiri. Mana suaranya? Angkat tangannya. Kami ini memiliki sakit mata, jadi di setiap hari mata yang sebelah kanannya merah.
Karena kaya berubah ke Amerika, Eropa, ke Inggris, Prancis, kemana-mana. Di negara sana diobati sembuh, pulang ke Indonesia matanya merah lagi. Setelah itu dengan seluruh keputusasaannya, dia di rumah tinggal, mengundang ponakannya yang baru lulus kedokteran minum kopi baru. Begitu orang ini minum kopi, ponakannya bilang, "Om, saya tahu cara mengobati sakit matanya Om." Dengan mata kanannya merah. "Wah, mana bisa kamu mengobati mata saya? Orang saya sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh. Mana bisa kamu baru lulus kedokteran nggak mungkin." Apa yang dibilang sama ponakannya? Caranya gampang Om. Kalau minum kopi habis dimasukin gula, diaduk gulanya masuk. Sebelum diminum, sendoknya diambil supaya tidak sakit. Jadi masukin gula, diaduk. Sebelum diminum, sendoknya diambil sebelum diminum. Ternyata sakit matanya karena keculot omongan. Lucu ya, lucu ya. Lucu kan? Oke lah. Artinya apa? Dan Kiai Haji Ats Yasin. Musik toyo. Coba semuanya tertawa. Nah, tertawa. Tersenyum. Tertawa. Paham? Paham? Angkat tangannya. Berarti sudah paham. Ya kan sekalian. Pemilu adalah suatu pesta. Pesta itu harus meriah dan harus berbahagia. Bisa waktu 5 menit. Yang saya hormati, saya banggakan para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Hadirin di dalam ini dan hadirin di luar rumah. Karena dengan berbagai keterbatasan yang saya punyai tempat ini, maka semuanya sudah terjawab para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya hari ini dengan Gus Yasin telah secara resmi mendaftarkan diri di KPU sebagai syarat daripada yuridis formal berdasarkan undang-undang untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Artinya bahwa proses demokrasi tahapan pemilu saya Gus Yasin telah berjalan. 29 pendaftaran, 28 pendaftaran, 29 pemeriksaan kesehatan. Hari ini kita lakukan deklarasi tim pemenangan saya dan Gus Yasin. Saya hanya berpesan kepada para pendukung, rekan-rekan sekalian yang tadi telah sepakat secara ikhlas lain maupun para pendukung kontestan. Saya yakin dan percaya bahwa kita
kita semuanya menginginkan adanya suatu kemenangan. Tetapi rayalah proses kemenangan itu dengan cara sesuai dengan norma kaidah demokrasi yang santun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saged? Bisa? Bisa. Kita cinta kepada Jawa Tengah. Visi kita untuk menjadi Jawa Tengah lebih maju. Sehingga nyuwun sewu, kemenangan kita nanti dengan Gus Yassin adalah kemenangan masyarakat Jawa Tengah. Hari ini saya hanya minta 3 kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, doakan saya dengan Gus Yassin menjadi orang-orang yang baik. Karena kalau Gus Yassin nanti baik dengan saya, masyarakat Jawa Tengah akan lebih baik pada saat kami dengan Gus Yassin akan memimpin Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, doakan kami dengan Gus Yassin bermanfaat untuk wilayah Jawa Tengah. Karena pada dasarnya pimpinan itu tidak ada yang hebat, tetapi pimpinan itu adanya bisa bermanfaat oleh orang lain. Dan yang terakhir, mohon dengan sangat, ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa atas aspirasi kami berdua untuk diteruskan kepada seluruh jajaran wilayah kita, kepada seluruh parpol yang hari ini hadir, kepada seluruh relawan yang hari ini hadir, sehingga ini bisa sampai linier nantinya pada tanggal 27 November yang akan datang, yaitu masa pelaksanaan coblosan atau hitung suara. Terima kasih, Mas David. Saya ingin disampaikan bahwa angka sudah di atas kertas, tapi itu harus disertai dengan kerja. Dan perlu saya ingatkan, saya yakin bahwa yang hadir di sini mewakili seluruh warga Jawa Tengah. Ini dicatat, kalau boleh masuk mulut, kita ingin mencapai saja, tapi kita ingin menciptakan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Itu yang harus kita ciptakan untuk Jawa Tengah, sehingga kerja untuk manusianya juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diangkat atributnya. Pak, tangannya Pak, tangannya Pak, tangannya Pak. Kurang maju. Kurang maju Mas. Bapaknya aja suruh maju. Yo, sip. Nah, oke. Cakep Pak. Lagi, yo, 1, 2. Oke, terima kasih.
Ditutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Siang hari ini kita laksanakan rapat konsolidasi pemenangan. Udah Pak, lanjut aja dulu Pak. Panas ya itu kan. Jadi hari ini kita laksanakan rapat koordinasi semua unsur pemenangan dari Pak Lutfi dan Ibu Zasi. Ada calon kepala daerah dari semua kabupaten kota, ada partai semua pengusungnya ada 15, ada relawan semua kumpul semua. Dan kita semua sepakat pokoknya pasukan kita harus hadir di semua TPS untuk memenangkan Pak Lutfi dan Ibu Zasi. Itu kira-kira ya. Pesan Pak Prabowo, nggak ada jalan lain, harus kita menangkan. Kalau mesin politik sudah panas, tapi kalau relawan yang kami itu bawa gimana? Sudah. Relawan kan ini kan gini ya, enaknya karena pemilu pilpres dan pileknya nggak jauh dari pilgub, sehingga relawannya 02 rata-rata hampir, bukan rata-rata, semua pindah ke Pak Lutfi, belum ditambah relawan yang di PKB, PKS, Nasdem kan juga ikut pagi ini juga kita semua. Jadi ini asli ini organisasinya gemuk ya, opportunity, kesempatannya besar di depan mata, tinggal ini harus di well organized lah, harus diorganisasi dengan baik untuk memastikan kemenangan. Pak, kalau kemarin kan di Pilpres kan lumbung suaranya di Semarang Pak. Di mana? Kalau di Jawa Tengah sendiri ada Lumbung suaranya di mana? Di Jawa Tengah. Ya di Pilpres kenapa? Di Pilpres kemarin kan di Jawa Tengah, di Semarang. Nah ini Kok di Semarang ini di mana? Di Pilgubnya di mana Pak? Nggak ngerti, Pilpresnya gimana pertanyaannya? Di Pilpres kan lumbung suaranya di Jawa Tengah untuk pemenangan, dan kemarin kan sudah memenangkan di Jawa Tengah secara lumbung. Untuk kali ini apakah ada lumbung suara Pak di daerah? Saya kira dari Pilpres kita bisa melihat bahwa sebaran suaranya merata, menang hampir di semua kabupaten kota, hanya dua ninggal Boyolali sama Wonogiri ya. Wonogiri kalah tipis, Boyolali kalah juga nggak terlalu besar. Saya kira sekarang ini kita tinggal ngulang plus, jadi diulang plusnya apa? Plus Nasdem, PKB sama PKS ikut sama kita. Jadi harusnya sih angkanya bisa lebih besar dari itu. Pak, tadi hitungan perolehan suara Pak, tadi ada plus juga pakai perolehan suara berapa terus untuk persiapan? 14 juta ya, jadi di atas kertas kita 14 juta banding 5 juta di atas kertas. Perolehan suara partai koalisi kita dibandingnya yang sebelah 14 juta banding 5 juta. Jadi saya kira di atas kertas kesempatan besar di depan mata, tinggal well organized, harus diorganisir dengan baik untuk memastikan 14 juta ini kita raih kembali, syukur-syukur bisa nambah gitu. Ya. Sudah ada target suara Mas? Sudah ada target kemenangan Mas? Kira-kira berapa persen suaranya? Saya kira gini ya, kalau target kemenangan kan ini kan calonnya ada dua, nanti kan head to head. Saya kira gini, kita baseline kita 14 juta banding 5 juta. Anda paham ya? 14 juta banding 5 juta. Jadi kita di situ aja. Baseline-nya di situ. Bagaimana kita memastikan 14 juta nggak kemana-mana, tetap ke Pak Lutfi dan Ibu Zasi. Oke? Tidak ada polisi lawan TNI, nggak ada. Kita kecilkan persoalan itu, yang ada Lutfi selaku calon gubernur Jawa Tengah dan Pak Andika selaku calon gubernur Jawa Tengah. Ada dua-duanya itu memang dulu mantan TNI dan mantan Polri. Jangan dikembangkan menjadi isu TNI lawan Polri, bintang lawan bintang, nggak ada. Jangan dikembangkan seperti itu, karena orang yang berpikiran pendek nanti itu menjadi isu yang sangat sensitif. Jangan, saudaraku semua, masyarakat Jawa Tengah khususnya, yang ada adalah pesta demokrasi memilih calon gubernur Jawa Tengah. Pilih yang terbaik, terserah saudara, karena ini demokrasi. Tapi pedomannya pakai tolok ukur, pedomannya pakai parameter supaya jelas. Tolok ukurnya apa? Di antara dua tuh yang pernah dinas di Jawa Tengah, yang berpengalaman banyak di Jawa Tengah siapa? Supaya jelas, karena pengalaman itu memberikan
kontribusi besar dalam tugas kelak menjadi pimpinan di Jawa Tengah. Jadi jelas kalau tidak ada tolok ukur nanti sak maunya sendiri-sendiri. Jadi seolah-olah aku ngeblok sana, aku ngeblok sini. Bukan ngeblok, tapi ada tolok ukur. Dua-duanya baik, putra Indonesia yang terbaik. Pak Andika mantan Panglima TNI, Pak Lutfi mantan Kapolda Jawa Tengah. Pak tadi Pak Bibit nyebut